Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ini topik yang ketujuh, ini education app and educational game. Judulnya app ya, judulnya app tentang app. Mungkin tadi ada pembahasan yang sudah spesifik tentang game. Ya. Kalau ini sebetulnya spesifik tentang app atau aplikasi berbasis mobile. Jadi kenapa kok ini topiknya penting ya? Karena 50% orang di Indonesia itu hanya memiliki HP. Jadi kenapa? Karena itu menjadikan HP itu lebih luas besarnya dibanding komputer atau personal komputer atau game konsol atau software-software yang lain yang tidak berbasis mobile. Jadi kalau Anda menggunakan atau memilih aplikasi berbasis mobile itu pasarnya sudah dapat 50% lebih banyak dibanding yang berbasis desktop atau yang berbasis konsol atau yang lain. Oke, langsung aja. Jadi apps ini sebenarnya dari aplikasi ya, singkatnya. Cuma aplikasi di Indonesia itu sudah direduksi menjadi semacam lamaran. Aplikasi itu seperti lamaran, gitu ya. Seperti lebih ke arah administrasi, aplikasi aplikasi. Jadi tapi sekarang sudah bergeser ya. Sekarang sudah orang ngomong app, aplikasi itu sudah mengarah ke software yang berbasis mobile. Jadi bahkan yang berbasis desktop pun tidak disebut perangkat lunak atau softwarenya apa gitu ya. Jadi aplikasinya apa ya. Karena sudah lebih familiar ya dengan software yang berbasis mobile. Jadi aplikasi ini sebetulnya sudah cukup lama ya. Tapi pasar aplikasinya ya baru sekitar tahun 2009 itu Android, jadi ini sekitar 12 tahun ya. 12 tahun, kalau App Store itu lebih tua, tapi beda sedikit lah ya, beda setahun gitu. Dengan Android Market atau sekarang namanya Google Play. Jadi ketiganya berjalan beriringan ya, internet, pasar aplikasi, dan perangkat mobile. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Sebetulnya internet lebih dulu berjalan menggunakan aplikasi atau software yang berbasis desktop ya. Jadi dulu lahir, tapi untuk aplikasi ini itu beriringan dengan pasar aplikasi dan perangkat mobile. Jadi ketiganya melahirkan jutaan aplikasi ya. Kalau dilihat di statistika apa itu ya, yang lembaga yang mensurvei ya, itu sudah lebih dari 3 juta lebih. Kalau dulu sempat sampai 7 juta. Kenapa kok turun? Bukan karena berkurang, tapi dikurangi di filter yang lebih baik dari Google ya, atau dari Google-nya yang melakukan filter terhadap aplikasi-aplikasi yang bisa di-upload di Google Play atau pasar aplikasi. Jadi peningkatan sebetulnya keamanan dan lain-lain, sehingga banyak aplikasi yang dibuang oleh Google. Jadi sekarang, tapi itu masih jumlahnya masif ya, dibanding dengan Mas dan Mbak yang mungkin punya apa namanya sekolah atau universitas yang memiliki perpustakaan lebih banyak mana dari aplikasi yang ada di pasar aplikasi itu ya. Tentu lebih banyak pasar aplikasi di dalam pasar aplikasi dibandingkan buku yang ada di perpustakaan. Ya. Jadi artinya lebih banyak kontennya. Belum lagi konten di dalam kontennya. Jadi ini baru sarananya. Aplikasi ini kan sarana ya. Seperti buku ya. Kalau buku juga isinya bisa ya ada kontennya. Jadi aplikasi juga ada kontennya. Kalau aplikasi itu kontennya bisa nggak ada limitnya lagi begitu ya. Jadi seperti wadah yang sama halnya misalnya ya buku apa tafsir ya.
tafsir Al-Quran gitu ya. Itu kalau aslinya bukunya nah, jilid-jilid gitu ya. Tapi kalau di aplikasi cukup satu aplikasi gitu. Jadi ya itu bisa terlihat bagaimana signifikannya adanya aplikasi ini merombak bagaimana semua bidang terpengaruh. Dan salah satunya tentu di dunia pendidikan. Kalau yang kita kenal mungkin signifikannya lebih banyak ke game atau medsos ya. Tapi sekarang sudah mulai ada namanya education app ya. Seperti yang teman-teman adik-adik SMA mungkin kayak Ruang Guru atau platform pembelajaran yang berbasis di HP video itu juga sudah memiliki aplikasi juga ya. Jadi paralel di sini ya, berbasis web sekaligus berbasis mobile. Jadi apa itu app? Itu ya software yang dipasang di perangkat pintar ya. Perangkat mobile sebetulnya, bukan perangkat pintar. Khususnya ya smartphone, tablet, dan perangkat mobile yang lain. Karena sekarang banyak jenisnya ya, ada yang di wearable seperti jam ya, mata, cincin, bahkan ada. Terus ada juga yang dipasang di mobil, bukan mobile ya, mobil ya. Tuh, itu ada layarnya. Ya, setiap yang ada layar sekarang ada kemungkinan itu adalah aplikasi, ada kemungkinan itu OS yang berbasis mobile yang bisa diinstal aplikasi. Ya, jadi awal mula kalau yang dulu pembahasan tentang game itu lebih umum, kalau yang ini spesifik di game yang terpasang di mobile. Jadi yang dari sisi masifnya yang banyak sekali jenisnya ya, dari sisi jumlahnya juga dari sisi jenisnya ya. Dari yang sederhana sekali ya, teka-teki atau puzzle sampai dengan MMORPG ya, masif multiplayer online role playing game ya. Jadi yang bikin anak-anak kecanduan game online lah sifatnya ya. Game online yang berbasis multiplayer ya, atau massal lagi gitu ya. Tidak online massal RPG lagi. Jadi RPG-nya itu juga signifikan ya. Jadi orang seperti punya kepribadian atau membangun kepribadian sendiri di dalam game tersebut. Itu juga digunakan ya. Jadi RPG ini di luar itu sudah pernah baca artikelnya digunakan sebagai sarana untuk pembelajaran. Tapi kalau di sini mungkin masih belum sejauh itu ya gurunya untuk mempraktekkan penggunaan game. Jadi kalau dulu ya game based learning itu sulit diselenggarakan. Ya. Sulit diselenggarakan itu maksudnya sulit diadakan ya. Karena apa membutuhkan effort atau sarana prasarana yang cukup ya untuk mengadakan proses pembelajaran di dalam kelas ya menggunakan game. Guru harus menyiapkan alat-alatnya ya. Apalagi kalau gamenya fisik ya. Tapi kalau sekarang anak-anak suruh bawa HP ya atau suruh menggunakan tablet sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran berbasis game. Pembelajaran berbasis game itu konteksnya itu anak-anak bermain game. Jadi anak-anak benar-benar bermain game, nanti di situ ada proses pembelajaran, ada proses evaluasi, secara tidak sadar mungkin. Atau, jadi siswa tidak menyadari bahwa dia itu sedang belajar sesuatu. Itu konteksnya game. Ya. Kalau konteksnya belajar di kelas, gitu ya, ada permainan-permainan itu gamifikasi. Ya. Jadi konteksnya belajar. Jadi nanti di dalamnya ada sedikit intermezzo atau permainan untuk membuat siswa tetap fokus atau tetap termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.
Dari sisi teknologi juga ya, sekarang sudah tidak cuma melihat layar kecil di HP gitu ya. Itu sekarang sudah ada virtual reality di mana si pemain itu bisa melihat atau masuk ke dunia maya gitu. Ada animasi, ada air, ya itu juga eh, format yang lain ya. Bagaimana cara orang bermain game itu sudah mulai eh, menemui hal yang baru gitu ya. Itu kalau dijadikan aplikasi edukasi itu sangat powerful ya. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang tidak mungkin terakses, misalnya menggunakan VR gitu ya. Itu orang bisa masuk ke dunia maya seperti ke permukaan planet Mars misalnya, atau masuk ke laut dalam gitu ya, dimana itu tidak mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tapi anak-anak bisa masuk ke sana tanpa ada bahaya sedikit pun ya, karena semuanya dibuat virtual. Ada banyak hal yang misalnya objek tiga dimensi ya, itu kalau kita melihat benda dua dimensi untuk kebutuhan untuk melihat objek tiga dimensi, maka akan tereduksi. Jadi media pembelajaran yang mereduksi informasinya. Misalnya anak-anak yang belajar arsitek gitu, kebutuhannya melihat benda tiga dimensi, bagaimana merasakan masuk ruang tiga dimensi yang dirancang gitu ya. Itu tidak mungkin tanpa adanya VR atau menggunakan animasi atau format tiga dimensi yang ditaruh dalam objek maya yang ditaruh di dunia nyata atau menggunakan AR ya. Itu uh, hal-hal yang mana itu sulit dicapai atau mustahil dicapai di masa lalu. Gitu. Kecuali kita bangun rumahnya kebetulan. Kalau arsitek tanpa membangun rumah, ya orang tidak mungkin merasakan bagaimana kalau jadi bangunannya. Tapi dengan AR atau dengan VR atau dengan mixed reality, orang bisa masuk ke rumah yang bahkan belum dibuat, ya, baru dirancang atau dibuat objek mayanya. Tapi kita sudah bisa merasakan, oh gimana kalau di dalam ruangan yang catnya seperti ini, pakai keramik seperti ini, atau pakai pencahayaan lampu seperti ini ya, itu semua bisa dibuat. Gitu ya. Apa itu educational game? Kalau di Google Play mungkin Mas dan bisa lihat kalau di education itu ada dalam kategori app masuk edukasi. Tapi kalau educational game itu masuk di dalam apps, games baru educational. Jadi educational game itu jelas dalam format permainan. Kalau education itu tidak dalam format permainan. Yang sebelah kiri ini education ini murni untuk belajar ya, isinya bisa interaktif ya. Apa itu kelebihannya itu nanti bisa dimasukkan dalam pembahasan. Karena bedanya apps seperti ini dengan buku misalnya, atau di dalam kategori mana dari Edgar Del ya. Cuma Mas dan Mbak telisik ya, mana contoh-contoh aplikasi edukasi. Apa bedanya dengan game gitu ya. Kemarin sudah kita singgung ya, mana yang simulator, mana yang aplikasi biasa, mana yang dalam format game ya. Jadi akan terasa bedanya gitu ya, formatnya yang beda itu. Jadi silahkan untuk topik ini bisa dengan mencoba menginstal terus diamati perbedaan keduanya ya. Kita dengan studi literatur atau mencari bahan-bahan artikel yang sudah langsung memberikan kesimpulan ini loh bedanya. Oke ya, jadi yang perlu dibahas di topik ini ya tentu saja definisi education app dan educational game ya. Beda keduanya, keunggulan dan kekurangan masing-masing, cara situasinya hingga saat ini, masuk jenis-jenis platform teknologinya ya, contoh-contoh macam keduanya. Nah, ke depan ini tidak kaku ya yang banyak dibahas ini, saya cuma memberikan apa namanya semacam ide ya, apa yang bisa dibahas di topik ini. Oke, dari saya mungkin itu saya cukupkan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.